Tempowers, balik lagi di podcast Voice of Tempowers dari UKM Spektrum dan Koste yang selama beberapa waktu ke depan bakal nemenin kalian. Bersama gue, Laila, mahasiswi Produksi Media semester 5, dan ada Halo, aku Jingga dari Promes semester 3. Dan ada Zeta dari semester 1. Kali ini kami bakal ngomongin sebuah topik yang teman-teman pasti pernah dengar atau baca ya. Oh ya, sumber yang kami pakai untuk pemberitaan hari ini adalah dari majalah Tempo, artikel Tempo, koran, dan konten lainnya dari Tempo. Jadi tempatnya berita yang pasti-pasti aja. Gue yakin sih, ada satu berita yang Tempowers baca. Jadi, kali ini kami akan ngobrolin soal kekuatan suara rakyat. Bener banget, kekuatan suara rakyat jadi hal yang gak bisa dipandang sebelah mata. Kayak yang baru-baru ini nih, akses kita sebagai rakyat untuk melihat data dari calon pemimpin kita masa ditutup. Seperti yang gue baca di artikel Tempo tanggal 17 September, judulnya Kronologi KPU dirahasiakan dokumen Capres, Cawapres hingga akhirnya dibatalkan. Kan jadi pemicu protes masyarakat. Itu emang kasus yang benar-benar bikin panas ya. Padahal kan publik punya hak untuk tahu, apalagi ini tuh data penting untuk menentukan masa depan negara gitu. Dan kemarin publik itu juga akhirnya memaksa mereka untuk buka data, nggak jadi deh. Iya sih, kasus itu kayak semacam trigger awal kita nggak sih, bikin kita sadar kalau suara kita tuh punya kekuatan yang besar banget. Tapi sebelum itu tuh ada beberapa kasus viral yang lainnya di tahun ini. Ini bikin kita makin paham sih kalau kita tuh harus terus bersuara untuk Indonesia. 100 buat Kak Jingga. Kita semua pasti ingat kasus-kasus viral di tahun ini. Ada kenaikan PPN 12% yang bikin kita ngitung ulang kalau pakai kris. Larangan pengecer jual LPG melon yang 3 kg tuh. Yang beritanya bikin emosi sampai sedih sendiri. Terus yang paling gong, pajak PBB Pati yang naik sampai 250%. Apa nggak berkibar itu bendera One Piece? Kacau banget sih waktu itu. Kacau Bener, banget. Jeta. Semua kebijakan itu awalnya diresmikan, tapi akhirnya itu bisa batal karena disenggol masyarakat sama kita netizen ini. Gue tuh sampai bingung banget, kayak bukan cuma 1-2 kebijakan gitu loh yang blunder, tapi kayak Bener. berpola banget. Kayak beberapa kebijakan tuh nggak sesuai apa yang kita mau sebagai masyarakat gitu, kayak nggak melibatkan masyarakat banget. Iya, makanya pas diumumin pun ya langsung berasa banget dampaknya. Bukan cuma tentang mau nggak mau sih, lebih ke kebutuhan kita pun nggak terpenuhi sama kebijakan-kebijakan baru itu, malah makin nyusahin kita. Iya benar, Setuju. bukan nggak terbangun ya. Iya, kayak apaan sih? Enggak. Gitu. Kalau yang gue baca ya dari artikel Tempo yang tayang tanggal 29 Desember tuh tahun lalu. 29 Desember 2024. Judulnya tuh H-2 penerapan PPN 12%. Merekam ragam penolakan publik yang makin kencang. Nah, itu tuh sebenarnya mungkin karena gue aktif sosmed juga, gue tuh banyak baca berita itu juga dari sosmed, lalu gue validasi itu di Tempo. Itu tuh ada wibu sama K-popers yang Iya. Ini kayak tulisannya lucu-lucu, Iya, pojok-pojok. Jujur itu asik sih, bacanya itu asik Kalau sih. sampai orang-orang yang bisa dibilang kayak K-popers itu punya bubble sendiri kan di kehidupan sosial. Kalau mereka sampai turun ke jalan ngurusin urusan negara tuh kayak Negara udah hancur tuh. Tuh menyatu tuh, semua apalagi Twitter kan pada up banget masalah ini. ibu yang diam aja turun tangan. Makanya bersyukur banget tuh kebijakan itu dibatalkan dan hanya barang yang tergolong mewah atau PPNBM yang naik jadi 12%. Agak adil lah ya. Tapi agak. lagi nih, jangan seneng dulu karena kayak yang Jingga bilang sebelumnya, ada pola yang terbentuk. Betul banget, jangan seneng dulu. Sebulan setelah kejadian yang nggak jadi itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia larang gas melon atau LPG 3 kilo dijual secara eceran. Kalau ada yang inget sih, ada tuh berita ibu-ibu yang meninggal karena ngantri gas. Parah banget, kayak itu kesebar banget kan, kayak masyarakat kecil kayak kita tuh untuk ngantri gas aja tuh sampai meninggal. Aku inget banget tuh pas baca berita itu turut berduka cita banget. Makanya 2 bulan pertama kita di 2025 itu emang berat banget. Ya sih, walaupun kebijakan itu nggak bertahan lama, karena seperti yang diucapkan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, di Kompleks Parlemen pas 4 Februari atau hari keempat setelah kebijakan disahkan, Presiden juga udah menginstruksikan untuk mengaktifkan kembali pengecer penjualan kayak sebelumnya. Selebihnya sih, kita bisa baca di artikel Tempo, instruksi Prabowo, pengecer dapat jual lagi LPG 3 kilo dan jadi itu pangkat. Pahlawan kesiangan. Tapi jangan lemes dulu, soalnya bulan-bulan selanjutnya tuh lebih berat lagi. Iya.
Terlebih buat warga Pati ya, yang kalau kita lihat tuh bendera One Piece berkibar itu di mana-mana. Iya itu. Demonya kan pemicu dari Pati ya kak? Iya. Itu bukan karena tiba-tiba fans One Piece jadi banyak banget, karena ibu tiba-tiba bangkit. Bukan. Tapi itu karena itu tuh bendera itu tuh jadi simbol perlawanan dari warga-warga Pati itu. Karena kayak dari bendera itu juga mirip tuh sama cerita animenya kan. Iya, setahu aku kayak gitu, setahu kayak gitu. Alurnya Ada yang baca. Aduh, aku nggak baca-baca banget sih, tapi aku bacanya di internet. Setahu aku emang alur cerita anime One Piece itu agak mirip-mirip. Iya, sama Alurnya tuh ngelawan pemerintah yang nggak adil. Kita Entah siapa, nggak ada yang tahu. Harusnya kita mengibarkan bendera One Piece juga nggak sih di sini? Kan dia nggak boleh. Oh iya. Oke. Bener-bener ya, tapi gue bingung nih. Soalnya kan akhirnya dibatalin juga tuh kenaikan pajak. Dari yang gue baca di artikel Tempo yang tayang 7 Agustus 2025, judulnya Bupati Pati batalkan kenaikan PBB 250%. Ini alasannya. Bupati Pati Sadewo nurunin pajak PBB sesuai arahan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jateng. Emang nggak dikaji lebih jauh ya sama mereka bertiga? Kan nggak mungkin banget warga nggak marah dengan kenaikan yang sebesar itu. Kacau sih 250%. Kacau, bukan Kita kacau lagi kak. Kita dari 12% aja kita ngerasa kayak wah gila banyak Dari banget. 11 ke 12 aja kita ngamuk Iya. ya. Ini dari harga normal ke persen. Itu bukan blunder lagi, itu bukan blunder lagi. kan naik. Iya. Naiknya bukan naik, tapi naik. Media sosial emang kalau dipakai dengan benar, emang kepake dan punya peran besar di masyarakat. Info soal kondisi di Pati, LPG, terus PPN yang meninggi dan berita lainnya bisa nyebar cepet banget. Tapi bukan cuma cepat sih, tapi juga tepat dan aktual, kayak berita dari Tempo yang selalu jadi referensi kita nih setiap kita nugas atau setiap kita melihat-lihat tuh Tempo. apa sih kejadian-kejadian di Indonesia saat ini. Bahkan hari ini pun kita juga pakai semua referensi kita tuh Itu dari dari Tempo. Tempo. Nah, Tempo. berbobot banget ya kita ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua, khususnya para pembuat kebijakan di luar Amin. sana. Terima kasih banyak untuk yang udah nonton kita, dengerin Ya, kita. kita yaping di sini Yaping kan. dikit. Yaping berbobot. Betul. Mantap. Bye-bye. Sampai Dadah. berjumpa di Terima kasih episode semuanya. selanjutnya. Bye.